Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dialog kita hari ini yang mengangkat tema Nafas Tradisi Wisata Warisan Koto Gadang. Langsung dari Gedung Balai Adat Kerapatan Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam. Dunsana Budaya, Koto Gadang sebuah nagari yang terletak di jantung Minangkabau. Dikenal bukan karena pemandangannya yang mempesona, tetapi karena kekayaan budayanya yang tetap hidup di tengah perubahan zaman saat ini. Mulai dari tradisi turun-temurun, karya pengrajin perak yang mendunia, hingga jejak sejarah dari tokoh-tokoh bangsa. Semua menyatu membentuk identitas yang khas dan bernilai tinggi. Melalui dialog ini kita akan menggali bagaimana tradisi yang mengalir dalam kehidupan masyarakat Koto Gadang terus menjadi nafas yang menjaga warisan budaya tetap lestari. Kita juga akan membahas bagaimana potensi wisata, warisan budaya, kerajinan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan hingga menjadi manfaat bagi masyarakat dan tanpa menghilangkan keasriannya. Saat ini telah hadir dua narasumber kita, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Promosi Pariwisata, Ibu Ade Aryani STP. Selamat siang Ibu, dan hadir juga Ketua Pordarwis Koto Gadang, Uda Jurian Andika atau disapa dengan panggilan Uda Rian. Terima kasih Uda telah memfasilitasi kami. Sama-sama, makasih Ibu. Nah ini menarik, Koto Gadang merupakan daerah yang kalau saya bilangnya berbeda Uda. Berbeda dalam segi apapun, tetap lestari, kemudian tetap memberikan nuansa yang berbeda. Boleh saja daerah lain berkembang, tapi Koto Gadang berkembang dengan caranya sendiri. Betul ya Uda ya? Betul. Iya. Ini kita akan membahas topik yang menarik ini, namun saya akan bertanya dulu kepada Uda Rian, apa yang membuat Koto Gadang memiliki karakter dan daya tarik yang menarik ini Uda? Silahkan Uda. Baik, terima kasih Bu. Jadi Koto Gadang ini memang sejak akhir abad 19 sudah terlihat maju secara peradaban. Tapi tanpa bermaksud membanding-bandingkan, saat itu parameter kemajuan itu adalah pendidikan. Jadi bisa dibilang di akhir abad 19 orang-orang Koto Gadang itu sudah mengenyam pendidikan barat. Sehingga saat itu mulailah berkarir sebagai pemerintahan. Saat itu masih kolonial Belanda. Masih kolonial Belanda, iya. Udah berkarir. Sudah berkarir jadi birokrat, jadi guru, jadi kepala sekolah. Dan kalau berkunjung ke Koto Gadang, yang terlihat jelas adalah tata ruang nagarinya. Sudah tertata? Sudah tertata. Bahkan sekarang di kota-kota besar ada konsep klaster. Di Koto Gadang konsep klaster itu sudah ada sejak akhir abad 19. Iya. Jadi setiap klaster itu bisa dimasuki pedati, tapi buntu di ujung jalan untuk menjaga keamanan dan privasi dari masing-masing anggota klaster. Dan klaster tersebut dipisahkan, dikelompokkan berdasarkan kaumnya. Di Koto Gadang kita ada 24 kaum dari 4 suku. Itulah yang membentuk klaster tata ruang di Nagari Koto Gadang. Oke, itu baru dari daerahnya aja, dari lokasinya aja. Iya. Kalau bercerita lagi tentang budayawan kemudian ilmuwannya, nggak perlu diomongin lagi ya. Tidak terhitung gayanya banyaknya. Iya. Nah, Bu Ade, ini sebenarnya bagaimana nih pandangan terhadap potensi wisata dan daerah di Koto Gadang ini yang berbasis budaya yang dimilikinya seperti yang disampaikan oleh Uda Rian tadi, Bu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Dari kacamata pemerintah daerah ya, ini
kalau potensi pariwisata berbasis warisan budaya di Nagari Koto Gadang ini Ya. memang memiliki potensi yang sangat besar, Mhm. yang nanti merupakan tanggung jawab kita untuk mengelolanya dan mengembangkannya dengan lebih serius lagi dan optimal. Ya. Karena kalau kita bicara tentang Koto Gadang, itu semua elemen yang ada di dalam Nagari Koto Gadang itu daya tarik semua. Iya. Iya, daya tarik semua itu kalau ini dikelola dengan sebaik-baiknya, ya sepertinya akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian masyarakat gitu. Ya misalnya saja kerajinan perak gitu. Koto Gadang tuh sudah menjadi sentra kerajinan perak sejak zaman kolonial Belanda, Iya. dan itu sudah mendunia. Demikian juga dengan Sulaman Koto Gadang dengan produknya berupa ada tingku luak Koto Gadang, ada selendang Koto Koto Gadang, Gadang, dan produk-produk turunan lainnya yang juga sudah mendunia ya. Kemudian kita juga mengenal ada kuliner tradisionalnya tiak lado hijau. Kemudian ditambah lagi dengan ada adat tradisi Bataga Gala yang memang jadi satu atraksi menarik ya bagi wisatawan terutama mancanegara ya Bang Rian ya, Iya. yang datang ke Nagari Koto Gadang untuk menyaksikan tradisi ini. Kemudian ditambah lagi ada arsitektur tradisional dan Khas. budaya lokal yang menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung dan datang ke Nagari Koto Gadang ini. Jadi kalau kita boleh mengutip istilah dari tim Kementerian Pariwisata kemarin itu Koto Gadang ini ibarat peti harta karun. Peti harta karun, Peti betul, harta betul, karun betul, itu betul. tanggung jawab kita bersama nanti untuk merakit kunci untuk membuka peti tersebut gitu. Jadi sehingga isi dari peti tersebut dapat kita manfaatkan dan kita nikmati bersama dengan masyarakat dalam konteks yang positif. Demikian Ibu. Oke. Dan kita kembali ke Udarian. Bagaimana peran dari Pordawis dalam menjaga dan menghidupkan kembali tradisi lokal di tengah perkembangan zaman saat ini, udah? Ya, Pok Darwis ini usianya masih balita. Jadi beliau ini termasuk kami semua ini adalah balita yang baru lahir dan disuruh berlari cepat. Jadi memang banyak sekali PR-PR yang perlu dikerjakan. Tapi senang sekali sekarang Pok Darwis itu kan sebenarnya lembaga non-profit. Betul. Isinya adalah bagaimana, makanya Darwis ya, sadar wisata. Bagaimana yang sadar itu bukan hanya anggota kelompok, tapi Iya. seluruh masyarakat. Kita menjadi corong untuk masyarakat ini sadar wisata. Sadar wisata itu bukan berarti kita tujuannya memperbanyak wisatawan. Saat ini tujuan Pok Darwis adalah menjaga Nagari Koto Gadang tetap asli dan asri. Harus. Asli dan asri sehingga kunjungan wisatawan adalah akibat, bukan tujuan. Jadi kita bersihkan lingkungan kita jaga keasliannya, maka kunjungan wisatawan dan nilai ekonomi adalah sebagai akibat. Itulah yang dikampanyekan Pok Darwis. Jadi bukan kita, tolong ya siap besok ada turis datang, bukan itu. Karena nanti masyarakat akan tergeraknya berdasarkan, kunjungan turis, kita mempercantik diri, setelah kunjungan selesai, kita kembali ke kebiasaan yang belum baik. Iya. Tapi yang kita bangun adalah kehidupannya. Jadi turis itu hadir sebagai akibat, melihat kehidupan yang memang terjaga. Dan rasanya sampai saat ini itulah yang membedakan Koto Gadang. Asli dan asri adalah kata kuncinya. Kalau dibandingkan dengan Bali gimana nih udah? Kita mumpung masih ada di tahap awal, Bu. Jadi kalau Bali terlanjur mass tourism. Tapi pilihan itu tentu juga sudah nggak banyak karena sudah terjadi. Iya. Uang sudah berputar sangat besar. Di kita mumpung belum terjadi semasif itu, kita dari Pok Darwis inginnya ini quality tourism. Oke. Makanya kita menyasar kaum dompet tebal tapi sedikit saja orangnya. Iya. Tapi yang dompet tipis juga kita layani dengan baik. Karena mereka akan jadi marketingnya Koto Gadang. Iya. Yang dompet tipis seperti apa sih? Datang ke Koto Gadang, foto di depan tulisan Koto Gadang. Tanpa belanja, dengan senang hati kita layani. Karena nama Koto Gadang akan kemana-mana. Betul. Tapi kaum dompet tebal,
tolonglah belanja di sini, Iya. bahkan menginap di sini. Itu juga jadi marketing di level yang selanjutnya. Oke, jadi dibenahinya justru dari masyarakatnya dulu ya udah ya. Jangan Iya. cari nanti gini loh gitu. Iya, Biarkan dia berkembang sendiri. betul, yang dibenahi adalah kehidupan di masyarakatnya. Siap, siap. Nah, sebenarnya tradisi apa saja nih udah yang menjadi ikon dari Koto Gadang ini sendiri untuk wisatanya mungkin? Iya, jadi selama ini ada beberapa masukan atau keluhan. Misalnya menjual kerajinan perak sulit, menjual selendang Koto Koto Gadang bukan sulit, tapi segmen pasarnya memang sangat-sangat khusus, Iya, iya, spesifik. betul. Sehingga kita coba buka paket-paket seperti membuat kerajinan perak. Jadi saat menjual produknya tidak semudah itu, tapi ternyata banyak wisatawan ingin berkunjung dan membawa pulang buah tangan yang mereka buat sendiri. Jadi kita mulai coba ada kelas kerajinan perak. Sampai saat ini memang masih 1 sampai 5 orang per kelas Iya. karena keterbatasan fasilitas. Termasuk juga sulam. Sulam kalau selendang gadang itu mahal, kita coba aplikasikan dalam bentuk produknya sapu tangan. Iya, bros mungkin. Atau bros yang disulam. Dengan begitu ada daya tarik, ada experience yang dirasakan dan dilakukan oleh turis. Tujuannya adalah kalau ada experience, masa tinggal di Koto Gadang panjang. Iya. Semakin panjang masa tinggalnya, semakin banyak pitih masuknya katanya. Iya. Tapi lagi-lagi Pak Darwis Koto Gadang ini balita yang disuruh berlari. Jadi kami sedang belajar, terbentur sana sini, semoga segera terbentuk. Udah dari tadi udah sering mengatakan untuk tinggal lama di Koto Gadang. Memangnya di Koto Gadang udah ada hotel dah? Di Koto Gadang paling banyak guest house. Oh, udah Ya. guest house sudah ada ya? Guest house itu memanfaatkan bangunan-bangunan tua yang tidak dihuni oleh pemiliknya karena pemiliknya merantau. Iya. Tapi ada juga 2 unit homestay. Artinya pemiliknya ada, tapi bisa berbagi ruang dengan tamu. Tentunya dengan menjunjung adat di Nagari Koto Gadang. Misalnya harus berkeluarga, atau Oke. harus suami Suami istri. istri, atau kalau mahasiswa satu rumah untuk khusus Perempuan perempuan, aja. satu rumah Laki-laki khusus sama- laki-laki. Oke. Hal-hal seperti itu tetap kita jaga dan sejak 2 tahun ini sudah mulai bergerak. Nah, untuk penyajian atau kesehariannya apa juga dimasukkan? Misalkan menu makanannya atau gimana nih, Dang? Seperti kata Bu Ade tadi, kuliner adalah salah satu keunggulan Nagari Koto Gadang. Iya, Yang paling populer gulai tiak lado hijau. iya. Tapi sebenarnya saat disajikan banyak tamu terkaget-kaget. Ada ujung-ujung atau bihia yang di nagari lain tuh ini apa ya? Iya. Nggak pernah dengar. Sampai ke penganan para buangnya atau pencuci mulutnya itu ada tampalang. Yang mungkin di generasi sebelum kita sangat populer, tapi Iya. sekarang makin jarang terlihat. Itu yang kita sajikan. Tapi memang beberapa menu makanan Koto Gadang nilai harganya lumayan, sehingga kita harus buat sebuah acara sehingga makanan tersebut keluar dan Iya. mampu dirasakan oleh tamu. Kalau yang sehari-hari kita tetap ada, tapi bukan makanan-makanan seperti itu. Karena secara budaya dan sejarah, makanan itu memang hanya disajikan di saat upacara adat. Oh, begitu termasuk tampalang tadi ya udah ya? Tampalang tadi penganan yang ada di upacara adat. Kita nanti gali lagi, tapi kita bahas ke topik dulu nih. Menarik ternyata. Ibu Ade, program atau dukungan apa saja yang disiapkan oleh dinas untuk memperkuat Pok Darwis dan masyarakat dalam pembangunan wisata warisan ini? Dalam kondisi keuangan yang kurang kondusif ya Bu ya, 2 tahun belakangan, tapi kita tetap berusaha untuk memberikan dukungan dan
kekuatan bagi Pok Darwis atau kelompok sadar wisata kita serta masyarakat penggiat pariwisata dalam pengembangan kepariwisataan ini. Iya. Itu adapun program yang kita laksanakan yang pertama itu dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata itu sendiri, berupa pelatihan bagi Pok Darwis, bagi pengelola objek wisata gitu, Iya. ke dalam ya berupa pemasaran digital misalnya, kemudian pengelolaan desa wisata, kemudian tata kelola bisnis dan pemasaran, dan ada juga tuh pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif seperti kuliner, kemudian kria, kemudian fashion, dan subsektor ekonomi kreatif lainnya. Itu kita laksanakan untuk pengembangan sumber daya manusia. Kemudian di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga itu sendiri kita juga menyediakan ya atau memfasilitasi itu stimulus event bagi Pok Darwis atau mungkin komunitas yang berencana untuk melaksanakan event, kita bisa berkolaborasi karena kita ada stimulus. Kemudian dalam fasilitasi hak kekayaan intelektual kita juga memfasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif, dan kita juga sedang berupaya Ibu untuk pendaftaran indikasi geografis bagi Sulaman Koto Gadang dan kerajinan perak Koto Gadang ini sendiri, karena ini merupakan suatu warisan budaya ya yang memang ada di Nagari Koto Gadang. Jadi untuk menghindari adanya istilah plagiat dari daerah lain, kita juga mencoba untuk indikasi geografis ini. Kemudian kawasan atau Nagari Koto Gadang ini juga termasuk dalam kawasan Geopark Sianok Maninjau. Iya, Jadi nanti secara otomatis karena ini merupakan program unggulan daerah, jadi otomatis beberapa program juga akan tertuju ke kawasan ini gitu. Jadi untuk promosi pariwisata kita dari Dinas Pariwisata juga akan berupaya juga melalui beberapa media yang kita punya untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada di Nagari Koto Gadang ini, termasuk juga pendampingan bagi Pok Darwis dan pengelola objek wisata, termasuk masyarakat ya Bu ya, yang terkait dengan pariwisataan. Mungkin beberapa poin yang masih dalam tahap perencanaan dan beberapa poin udah berjalan nih Bu dari tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan maksud membanding-bandingkan Bu. Kalau boleh kita lihat, katakanlah Koto Gadang dengan daerah lain di Agam ini spesialnya di mana nih Bu? Ya seperti disampaikan tadi, paket komplit Bu. Pakai komplit Iya, kan soalnya. paket komplit. Iya, Soalnya iya. Koto Gadang ini semuanya ada di sini. Alam, budaya, kemudian sejarah, paket komplit semuanya. Jadi dengan mengembangkan satu kawasan aja, Koto Gadang, semuanya udah terangkul. Ini di dinas sendiri lebih gampang atau justru lebih sulit nih Bu? Lebih gampang Lebih sebenarnya gampang, iya, untuk iya. pengembangannya. Nah, Udarian, bagaimana nih untuk keterlibatan pengembangan wisata berbasis tradisi ini oleh masyarakat nih Uda? Ya, sebenarnya di Koto Gadang masyarakat sudah berperan aktif, tapi belum terkoordinir dengan baik. Itulah PR-nya kelompok sadar wisata. Bagaimana potensi-potensi seperti pengrajin sulam tangan, pengrajin perak, yang masak gulai tiak, itu sudah ada di tiap rumah. Tapi belum terkoordinir. Dengan adanya Pok Darwis, kita coba ini lebih terkoordinir. Dan Tuhan sayang sama Koto Gadang, kita wajib bikin bumnak, wajib bikin koperasi desa. Itulah rekanan-rekanan kita yang akan meningkatkan daya saing dan nilai jual. Karena Pok Darwis belum tentu profit oriented. Iya. Kita mengkampanyekan bagaimana wisata itu baik buat nagari dan masyarakat. Tapi yang bisa cari cuan, cari profit adalah koperasi dan bumnak. Betul. Kebetulan koperasi dan bumnak sekarang sudah satu visi. Bukan berarti yang kemarin belum satu visi, tapi memang ini benar-benar riset. Iya. Ketua koperasi, ketua bumnak berjalan beriringan. Gimana nanti gulai tiak kita yang frozen, kemasannya sudah dikasih latihan oleh dinas, ditampilkan di gerai sembako milik koperasi. Nah, karena kan koperasi harus bikin gerai sembako ya, harus bikin outlet. Iya. Jadi bukan hanya kita jual 9 bahan pokok, tapi juga kerajinan tangan dan produk khas Koto Gadang. Bumnak juga begitu. Bagaimana nanti Bumnak bisa mengelola pariwisata di Nagari Koto Gadang. Sejak tahun 2006, Koto Gadang ini merupakan kawasan pusaka berdasarkan SK Bupati Agam. Jadi
bagaimana ini kita manfaatkan jadi nilai ekonomi. Nanti Bumnak dengan programnya kemungkinan sewa sepeda, Oh, odong-odong iya, keliling iya, iya, keliling keliling Koto kampung, Gadang. ya. Lalu ada paket-paket lain yang sekarang masih dalam tahap diskusi. Semoga 2026 sesuai target Bumnak dan Koperasi kita bisa eksekusi. Nah, oke. Tetapi saat ini apakah wacana atau sudah berjalan ya udah? Jadi saat ini di atas wacana tapi di bawah sudah berjalan. Ah, Kenapa saya bilang siap. begitu? Karena sudah ada dalam ADART. Oh, gitu. Tertulis dan ADART itu bahkan sudah disahkan oleh notaris. Jadi sudah jelas program kerjanya apa, siapa yang bekerja, unitnya, termasuk gaji atau penghasilan. Kalau Bumnak kan pengurusnya ada gaji. Kalau koperasi berbeda, ada Iya. iuran atau simpanan. Nah, itu sudah tertuang dalam ADART yang sudah diakui negara. Memang implementasinya baru 2026 karena anggaran akan turun di 2026 itu, Bu. Oke, semoga saja jangan sampai wacana kemudian dilipat aja ya udah ya. Amin. Semoga amin. Sekarang juga ada Koperasi Merah Putih ya Bu Ade ya. Iya, semoga saja. Nah, ini udah jadi ada yang menarik nih. Tadi udah ada menggarismerahi kalau misalkan diharapkan satu rumah ada mempunyai pengrajin. Ini saat ini gimana kondisinya udah dengan anak-anak muda kita sekarang nih udah? Iya, memang preservasi warisan budaya itu selalu beradu dengan waktu. Iya. Itulah kekuatan pusaka itu di daerah manapun selalu berpacu dengan waktu. Di kita untuk sulaman tangan saya nggak punya datanya tapi masih cukup banyak. Masih cukup banyak. Selama di rumah tersebut ada wanita pasti ada pamedangan untuk sulam. Tapi yang terancam malah kerajinan perak Oh. gitu. Iya, Karena iya, kami kenal banyak pria, khususnya pria, karena secara budaya itu ada di pria, Betul. masih bisa buat perak, tapi sudah tidak berprofesi sebagai pengrajin perak. Alasannya? Ini telur sama ayam nih. Uang apa tamunya iya, dulu iya, atau bikin dulu, Bikinnya dulu. sehingga ada yang mau beli. Karena Karena modalnya? enggak, karena sejak 98 ada Krismon, krisis moneter, dan 2002 ada bom Bali, kunjungan turis asing khususnya Eropa turun jauh. Dan memang kerajinan perak ini dulu market utamanya adalah orang-orang Eropa, turis asing. Oh, begitu. Ya, sehingga mulai mengurangi stoknya, Iya. para pengrajin mengurangi stoknya karena kunjungan sedikit. Lalu mulai beralihlah kembali ke sawah misalnya. Iya. Atau bahkan sekarang perkembangan zaman jadi supir ojek online atau jaga toko di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Ya, sehingga kemampuan itu ada, tapi produknya tidak ada. Pak Pok Darwis masuk ke, ya sudah kalau tidak ada produknya, apa yang mau dijual? Tapi kemampuannya ada, jadilah guru bagi tamu yang datang. Oke. Jadi kita jual kelas membuat kerajinan perak. Untuk pelatihan sendiri untuk anak muda apakah sudah diperlukan atau bagaimana nih udah? Sangat kami perlukan karena memang kalau kami lihat generasi muda ini belum tentu uang motivasinya, tapi terlihat keren. Nah, Ya, cool factor kita bilang ya. Iya. Banyak orang berlomba-lomba posting di media sosial untuk terlihat keren, bukan untuk dapat income secara langsung. Iya. Nah, bagaimana membuat perak, keahlian membuat perak harus terlihat keren, sehingga nanti menghasilkan ekonomi. Nah, kalau saya lihat usia 30, usia 20-an masih banyak yang mampu. Oh, masih banyak yang Iya, mampu. tapi sudah tidak berprofesi. Mhm. Kami berharap nanti bisa kerjasama dengan pemerintah juga dan sekolah, itu jadi muatan lokal. Iya. SDN 08 Koto Gadang, anak-anak cowok harus bisa juga. Walaupun cuma bikin cincin. Betul, Nah, gitu. harus itu muatan lokalnya. Dan anak-anak perempuan, wanita juga bisa menyulam tangan. Siap. Dan itu jadi pembeda di SDN 08 Koto Gadang nanti dibandingkan sekolah lain di sekitar kita. Ibu Ade ini PR nih Bu. Ya. PR bagi dinas sendiri dan sekarang bagaimana nih Bu? Apakah ada seperti pelatihan tersebut diberikan atau seperti apa nih Bu? Ya mungkin di dinas Perindak Naker udah ada ya Bang Rian ya pelatihan-pelatihan menyulam
Sepertinya udah banyak. Mungkin sebagian dari kecamatan udah banyak mengadakan pelatihan menyulam dengan narasumbernya dari Koto Gadang ini sendiri gitu. Yang biasanya Bu Piet yang biasanya melatih menyulam Kapalo Same, kemudian Suji Cahya. Itu udah beberapa dimasukkan ke dalam ada program di Dinas Pendidikan. Oh iya, jadi sepertinya memang berjalan dan sinkron ya udah ya antara program yang dihadirkan oleh pemerintah, kemudian maunya Ya, kita sebagai masyarakat Koto Gadang nih. Iya. Kita berharap jangan sampai apa ya, hal yang sangat mewah ini, yang kaya ini akan hilang begitu saja. Dunsana Budaya dan pendengar, kita hentikan sejenak dialog kita di kesempatan ini dan kita akan kembali sesaat lagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, Dunsana Budaya dan pendengar dimanapun berada, kita masih dari Balai Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, dan membahas hal yang menarik sekali tentang Koto Gadang dan juga wisata serta kulinernya. Nah, kembali ke Uda, Rian, menariknya gini deh, kalau tadi rasanya partisipasi masyarakat. Dan masyarakat yang berkecimpung di nagari ini udah melakukan banyak hal, apalagi udah Rian. Nah, yang jadi pertanyaan besar ini bagaimana kontribusi dari masyarakat Koto Gadang yang merantau. oke. Kebetulan saya lahir dan besar di rantau di Jakarta, jadi memang kekerabatan dengan rantau cukup kuat lah. Dan selama ini memang di rantau itu penuh dengan konsep dan banyak juga dananya. Tapi bingung mau mengirimkan ke kampung nih Iya. bagaimana dan siapa yang akan kelola. Nah, dengan adanya Pok Darwis, lalu sekarang ada lembaga-lembaga Bumnak dan koperasi desa, itu menjadi kredibilitas di nagari. Uang itu nanti bisa dikirim ke sini. Tapi konsep harus diselaraskan. Ada pertanggungjawabannya. Iya, dan siapa yang mau bertanggung jawab? Pok Darwis lah motornya. Kemarin alhamdulillah event perdana kita Pejalan Nagari Walk namanya. Event jalan kaki 5, 10 dan 20 kilo keliling Nagari Koto Gadang itu telah disupport oleh perantau dalam bentuk dana maupun akses ke sponsor. Iya. Dan rasanya nanti ke depan itu adalah event unggulan di Nagari Koto Gadang yang akan dilaksanakan tiap tahun. Rutin. Iya, betul. Nah, kalau Pulang Basamo sendiri bagaimana, Darian? Di sini Pulang Basamo itu hanya ada saat Bataga Gala, Bataga kalau Lebaran Datua. atau Hari Raya enggak? Enggak. Oh. Jadi kalau hari raya atau lebaran kan berkumpul bersama keluarga. Sedangkan keluarganya di rantau semua. Siap. Jadi nggak ada Iya. rasa penting dan genting untuk pulang kampung. Tapi kalau Bataga Datua memang rutin. Jadi yang dikhawatirkan kan Bataga Datuanya yang tidak rutin kan. Iya. Tapi sejauh ini 2-3 tahun sekali pasti ada saja ke acara adat Bataga Datua di Koto Gadang. Ibu Ade, ini jadi menarik ya. Eventnya ada yang terkalender atau terjadwal, tetapi ada juga eventnya seperti Bataga Pangulu yang bisa saja sekali setahun, sekali 2 tahun, atau bahkan dalam kondisi tertentu datuanya cukup panjang untuk menjabat. Nah, ini untuk support sendiri dari Pemda seperti apa? Ya, untuk event
adat tradisi Iya, ya, adat seperti tradisi kan. Bataga Mhm. Gala gitu kan. Mungkin kita dari pemerintah daerah kita bantu dalam bentuk supporting promosi kegiatan Iya, iya, selama iya. pelaksanaannya, kita promosikan melalui media sosial atau media lainnya yang ada di dinas. Jadi mungkin bagi wisatawan mungkin yang tertarik yang melihat gitu kan, wah ini bisa menarik juga gitu. Jadi mereka kadang-kadang ada juga yang menanyakan kapan lagi event atau kegiatan seperti ini terulang lagi gitu Iya. kan. Nah itu jadi daya tarik, terutama tuh dari wisatawan mancanegara sendiri yang banyak tertarik terhadap event-event budaya ini. Iya. Jadi apapun event asal Iya. ada komunikasi dari daerah khususnya Koto Gadang ke pemerintah, tentu ada support yang diberikan. Insya Allah, selagi kita mampu kita support. Ini ada bocoran ya. Sama udah boleh Ibu Ade juga katanya Koto Gadang baru mendapatkan reward ya secara nasional, mungkin bisa diterangkan. Ya, dari mana? Dari Bang Rian, dari Dinas juga. Ya, Koto Gadang ini kan kita kan ada ajang tingkat nasional, Ibu. Itu Wonderful Indonesia Award. Jadi kita mengirimkan utusan untuk kategori desa wisata terbaiknya itu melalui provinsi, pemerintahan Dinas Pariwisata Provinsi kita mengirimkan desa wisata Koto Gadang, dan alhamdulillah sampai saat ini kita lolos dalam 30 besar Alhamdulillah. tingkat nasional. Dan desa wisata Koto Gadang ini sendiri merupakan satu-satunya yang lolos dalam ajang WIA ini dari Sumatera Barat. Nah, dia satu-satunya, dan dari kategori desa wisata itu sendiri itu juga satu-satunya dari Pulau Sumatera. Oh, Sangat luar biasa sekali ini untuk nagari wisata Koto Gadang ini, yang kata Maria masih bayi merangkak, tapi ternyata diam-diam udah lolos tingkat Iya, nasional. iya, Itu iya, sangat istimewa sekali bagi kami dari pemerintah daerah. Ini kategorinya apa nih Bu Ade? Desa wisata terbaik. Desa wisata, Iya. kategori spesifiknya nggak ada, tapi desa wisata Desa saja. wisata terbaik. Iya. Oke, jadi ini masih ada tahapannya untuk nasional atau bagaimana nih Bu Ade? Sepertinya tinggal perengkingan. Tinggal perengkingan. Iya, mudah-mudahan Koto Gadang kita mendapat menjadi yang juara, yang terbaik. Amin. Apa yang dilakukan Udarian sampai bisa seperti ini? Jadi Wonderful Indonesia Awards ini ternyata menariknya adalah tidak perlu melakukan yang dibuat-buat, tapi Oke. cukup melengkapi fasilitas dasar, pelayanan dasar di desa wisata. Jadi fokusnya bukan harus membuat objek wisata atau wahana, tapi justru melengkapi fasilitas layanan dasar, misalnya toilet khusus untuk pengunjung Pengunjung. yang tidak bergabung dengan institusi atau fasilitas lain. Jujur di Koto Gadang atau di banyak daerah lain mungkin toilet numpang masjid. Betul. Nah, harus ada yang sendiri, berdiri sendiri. Berarti ada toilet umum. Toilet umum yang bisa diakses oleh pengunjung tanpa tergantung operasional lembaga lain. Lalu misalnya mitigasi bencana, Mitigasi jalur bencana. evakuasi, titik kumpul, alat pemadam api ringan. Dan di Koto Gadang ini 95% rasanya lebih itu rumah kayu Iya, yang betul. sangat rawan terbakar. Jangan sampai kita tidak punya mitigasi alat pemadam apinya. Lalu ada lagi hal-hal lain seperti zonasi kawasan dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaannya apa yang dilakukan Koto Gadang Agar agar lolos? Ternyata kelebihannya di asli dan asri tadi. Tidak perlu bikin apa-apa, Lihat. tapi harus ada fasilitas dasarnya. Iya, iya. Dan iya. alhamdulillah kerjasama dari Pordarwis dan kantor Nagari itu juga membantulah untuk melengkapi fasilitas layanan dasar tadi. Oke, dan sekarang sudah ada semuanya udah. Hampir semuanya sudah ada, termasuk standarisasi homestay. Itu juga jujur homestay kita atau guest house kita kan ada saja, ada rumah kosong disewakan. Iya. Sekarang naik level. Yang tadinya spraynya AC Milan dan Real Madrid sekarang udah putih. Udah putih ya. Jadi kan kasihan kalau dia Juventus dia nggak mau nginep di homestay kita. Iya, karena AC Milan AC Milan di spraynya. sana ya. Nah, Oke. sekarang sudah putih. Sudah putih. Lalu ada lagi di masing-masing homestay ada tata cara panduan house rules. Bagaimana check in, check out dan Iya. tata krama di dalam homestay itu sudah kami lengkapi.
Jadi jangan kayak nginap di rumah baku aja ya, Day. Iya, betul. Tapi udah ada standar hotel yang Semoga diterapkan. menuju ke sana Menuju lebih baik. sekarang. Sekarang kalau boleh tahu guest house atau penginapan yang ada di Koto Gadang jumlahnya berapa nih udah? Sekarang guest house dan homestay kombinasinya ada 10 unit rumah. 10 unit rumah. Dengan satu rumah minimal 2 kamar, yang paling banyak ada 4 kamar tidur. Mhm, Fasilitasnya berbeda-beda karena memang pemiliknya pun berbeda-beda. mhm. Ada yang sudah ada wifi, pemanas air dan Iya. lain-lain. Tapi ada juga yang masih tahap sangat dasar. Pemanas air tidak ada, tapi air panas ada. Disuruh masak di kompor. Oh, Jadi iya, kalau iya. ada orang bule datang tuh kita ditanya ada air panas nggak? Ada. Water heater yang tidak ada. Iya, water heater nggak ada, tapi penyediaan air panas Air insya Allah panas ada, masak sendiri di kompor. Iya. Tapi wifi yang memang internet tidak semua rumah ada Mhm. karena memang rumah-rumah itu kosong ya awalnya, sehingga investasi fasilitas itu kami serahkan ke pemilik rumah. Oh begitu. Jika pemilik rumah berkenan menaikkan fasilitasnya, kami dari Pokdarwis membantu pengelolaan rumahnya. Mhm. Gitu. Dari dinas kalau guest house berarti ke dinas pariwisata juga ya Bu ya? Iya, betul Ini sekali. seperti apa nih Bu? Kalau tadi udah nih kita bercerita tentang pengelolaan dan pelatihan pengrajin. Untuk guest house sendiri bagaimana agar memang yang diharapkan Udarian tadi yang tertata ala hotelnya bisa nih. Ya, betul sekali Bu. Di Koto Gadang ini kan udah lahir nih beberapa homestay gitu kan. Kata Marian ada 10 homestay. Jadi pemiliknya ada di rantau, rumahnya tinggal. Jadi Pok Darwis berusaha mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita dari dinas, kontribusi kita mungkin yang pertama kita promosikan, membantu promosi. Promosi, Kemudian iya. kita juga ada Asosiasi Pondok Wisata Agam, Ibu. Oh. Kita ada di situ perkumpulan pelaku-pelaku homestay dan pondok wisata yang ada di Kabupaten Agam. Jadi melalui asosiasi pondok wisata tersebut, kalau ada tamu yang minta rekomendasi nih, kita mau ke Koto Gadang nih, gimana bisa nginap nih, Bang Rian? Oh ya, tersedia ada di sini. Jadi dari informasi dari asosiasi, tamu bisa diarahkan ke sini gitu. Dan asosiasi pondok wisata Agam ini di bawah itu ya, di bawah bermitra dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam. Mereka sudah bekerja sama dengan tour guide, dengan pemandu wisata juga. Mereka udah ada beberapa yang memiliki sertifikat gitu. Jadi sepertinya tinggal mengekstrakan kolaborasi antara homestay, antara asosiasi pondok wisata dan tour guide dan komunitas-komunitas lainnya. Untuk warningnya sendiri ada nggak Bu? Eh, Agar gimana ya, guest house ini ya memang standar yang sesuai baik itu secara pemerintah, kemudian yang dimau oleh katakanlah wisatawan. Itu Iya. dari pariwisata atau dari UDA sendiri sebagai Pokdarwis? Ya, untuk standarnya kita memang ada Ada. peraturan Kementerian Pariwisata tentang standarisasi homestay atau Iya, pondok betul. wisata ini sendiri. Jadi kita mungkin perlahan ya Bang Rian ya, kita benahi, kita sesuaikan dengan standar yang ada dari regulasi tersebut, sehingga andaikan ada tamu mungkin yang memang SNI kali gitu, yang memang ada iya. standar, kita udah bisa ini kita udah sesuai standar. Kalau dapat kita adanya sertifikat standar gitu dari yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi tersebut. Oh, jadi memang ada, tetap Memang ya. ada. Iya, walaupun dikelola oleh masyarakat. Iya. Nah, ini kalau kita berbicara tantangan udah nggak ada kerjain yang pasti flat dan selesai aja. Nah, udah tantangan apa yang paling sering dihadapi Pokdarwis dalam merawat warisan budaya Koto Gadang ini? Iya, tantangannya perubahan sosial. Jadi masyarakat seperti biasa di daerah yang kaya, terbiasa tanpa melakukan apapun bisa makan, Betul. bisa hidup. Dan karena ini menjadi kehidupan keseharian, jadi tidak terlihat lagi potensi. Kita udah terbiasa melihat rumah-rumah cantik ini setiap detik. Iya. Jadi tidak terpikir bahwa ini bisa dijual sebagai objek wisata dengan manfaat ekonomi yang akan masuk. Nah, meyakinkan masyarakat bahwa kita penuh dengan potensi,
kita tidak perlu membangun apapun yang buatan, cukup mengemasnya dan di-manage secara satu pintu. Itu sih, jadi menyamakan visi sebenarnya yang butuh waktu. Kebetulan Pok Darwis ini 2 tahun berjalan, mulai terlihat yang tadinya Pok Darwis anggotanya mungkin 3-5 orang yang aktif, Betul. sekarang partisipasinya mulai lebih tinggi. Dan terlihat dari berbagai unsur, tokoh pemuda, lalu ada perwakilan dari Bundo Kanduang atau ibu-ibu PKK ikut terlibat dalam Pok Darwis sekarang. Oh, Gitu. iya. Jadi iya, walaupun iya. mereka di PKK, anggota Pok Darwis juga. Tokoh pemuda, anggota Pok Darwis juga. Bahkan Badan Musyawarah atau BAMUS ada juga jadi anggota Pok Darwis. Jadi udah berkolaborasi ya. Saat ini jadi terpaksa berkolaborasi karena mereka anggota Pok Darwis juga. Iya Gitu. ya. Dan dia sebelumnya sudah ada di organisasi yang lain lagi gitu. Betul. Iya. Jadi berarti kalau untuk apa ya? Pelestariannya dari Ya. Pelestarian yang kita kelola sekarang adalah mengutilisasi rumah-rumah kosong. Mhm. Rumah kosong ini di zaman orang tua kita, mereka patungan merawat rumah. Betul. Di zaman saya dan adik-adik saya, mereka tunjuk-tunjukkan. Kalau Ya, betul. rumahnya mau perbaikan, kamu saja yang bayar. Iya. Kamu saja kan kamu di rantau, uangnya Iya. lebih banyak. Sehingga sudah tidak rumah itu harus cari uang untuk dirinya sendiri. Iya. Nah, bagaimana rumah cari uang diutilisasi? Ada yang jadi homestay atau guest house, ada yang jadi kerajinan perak, Betul. ada yang jadi kafe dan lain-lain. Nah, itu sehingga rumah bisa membiayai rumah itu sendiri, sehingga terjaga kawasan pusaka Koto Gadang. Siap. Baik, di kesempatan ini kalau tadi kita sudah mendengarkan paparan dari kedua narasumber kita ingin juga mendengarkan bagaimana pendapat dari pendengar kita, audiens kita yang hadir saat ini. Hadir saat ini mahasiswa yang sedang magang di Nagari Koto Gadang dari jurusan pariwisata dari ISI Padang Panjang. Kita tanyakan bersama. Oke, perkenalkan nama saya Hamdi Fadwa Islami. Sehari-hari dipanggil Hamdi. Saya merupakan mahasiswa pariwisata dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Jadi saya ingin sedikit bertanya, Koto Gadang sebelum Koto Gadang yang saya dengar itu tuh sudah merupakan wilayah yang populer, wilayah yang sudah terkenal gitu. Disebutkan di dalam beberapa literatur, bahkan banyak masuk di beberapa lagu Minang. Ditambah lagi dengan masuknya Koto Gadang dalam ajang Wonderful Indonesian Award 2025. Yang mana itu membuat Koto Gadang semakin seksi, tidak cuma di mata wisatawan tapi juga di mata pelaku wisata. Nah, menurut saya ini sedikit akan menjadi ancaman. Kenapa? Karena nanti akan ada beberapa pelaku wisata terkhusus travel agent, tour leader, tour guide dan lain-lainnya. Yang mana itu nantinya akan mengurus pendapatan dari pemuda asli Koto Gadang. Yang mana harusnya yang akan memimpin perjalanan untuk menjelajahi Koto Gadang itu oleh si warga asli Koto Gadang, tetapi malah digantikan oleh peran tour guide dari luar Koto Gadang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Pok Darwis atau masyarakat Koto Gadang bisa survive dengan keadaan yang seperti itu? Baik, sekian, terima kasih. Oke, takut dengan ancaman. Semoga saja ini hanya ketakutan ya. Mungkin dari Udah dulu, kemudian ditambah dengan Ibu Ade. Silakan Udah Rian. Baik. Ini harusnya menurut kami saling melengkapi. Karena jujur salah satu titik yang perlu dikembangkan di Koto Gadang berdasarkan parameter penilaian Wonderful Indonesia Awards adalah tidak adanya pemandu lokal yang bersertifikat di Koto Gadang. Tidak adanya pemandu lokal yang bersertifikat. Iya. Siap. Di Koto Gadang itu kita harus akui sebagai kelemahan. Tapi itu ruang untuk bertumbuh. Nah, kalau kita tidak punya, lalu orang lain punya dan masuk, tentu itu ajang belajar buat kita. Ya.
perlahan kita harus punya. Mhm. Tapi jangan sampai saat kita tidak punya, lalu tamu ingin datang membawa pemandu yang tersertifikat, lalu kita menolak, itu sama saja kita menutup diri terhadap perkembangan yang terkontrol dari kampung kita. Iya. Harapannya datangnya nanti tour agent, travel agent atau pemandu yang tersertifikat ke sini membuat pemantik bagi masyarakat untuk Oke. belajar dan mengurus sertifikatnya. Iya, 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 iya. Nanti kalau kita sudah tersertifikat, baru bisa kita punya posisi tawar dengan para agen perjalanan. Mhm. Kami di masyarakat sudah ada nih. Juga ada. Boleh Iya, kita iya, bekerja iya, iya. sama jika kan Anda bawa tamu ke sini, biar kami yang bantu bawa. Siap. Tapi saat ini kalau tidak ada, apa yang mau kita minta? Iya. Gitu. Bu Ade mungkin bisa nambahkan? Ya, kata Marian, memang kelemahan di Koto Gadang kita belum ada tour guide yang Yang bersertifikat. bersertifikat. Jadi memang benar itu sebagai pemantik ya. Jadi masyarakat ini jadi ini satu peluang usaha ini kan untuk piti masuk gitu. Jadi mereka mempersiapkan diri sebagai tour guide. Kita juga dari pemerintah daerah mempersiapkan anggaran untuk mensertifikasi mereka gitu. Udah ada anggarannya Iya. dah. Semoga amin. Terima kasih. Itu mudah-mudahan Iya. kedepannya kita bisa memfasilitasi yang demikian, Nah, Ibu. iya. Nah nih Bu Ade, ini kadang-kadang seperti sebenarnya sama ya dengan pertanyaan dari anggota Pordawis ini. Bagaimana strategis dari Pemda? Daerah ini tetap berkembang, tetapi keaslian pariwisatanya tetap terjaga di era modern ini. Iya, benar sekali itu kita ada beberapa strategi nih untuk menyeimbangkan antara pelestarian budaya, warisan budaya dengan perkembangan pariwisata modern. Yang pertama tuh memang kita mengejarnya tuh konservasi warisan budaya terlebih dahulu melalui bidang kebudayaan. Karena melalui konservasi warisan budaya ini kita melindungi, kita memelihara, kita memulihkan warisan budaya kita ini sehingga tetap terjaga nilai sejarahnya, keasliannya, kemudian keunikannya gitu, baik yang berbentuk fisik seperti arsitektur maupun yang non fisik seperti bahasa atau tradisi tradisional dan lain-lain. Jadi dengan konservasi warisan budaya ini, insya Allah mereka akan menjadi lestari. Kemudian kita juga berupaya untuk memanfaatkan memanfaatkan sumber daya lokal. Misalnya masyarakat lokal ya, dalam arti kita melatih masyarakat lokal sebagai pemandu wisata tadi ya, sehingga mereka bisa merasakan dampak ekonomi dari sektor pariwisata ini, termasuk juga pelaku UMKM itu sendiri. Kemudian kita juga akan menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan. Di sana adanya harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Karena kita tidak mau nanti aktivitas pariwisata itu jangan sampai merusak lingkungan, jangan sampai merusak budaya yang ada di daerah atau negari Koto Gadang ini. Kalau dapat mereka berjalan harmoni yang indah gitu, selaras dan saling mendukung. Kemudian kita juga berupaya ini untuk melaksanakan event budaya. Nah, event budaya itu merupakan salah satu upaya juga untuk melestarikan budaya, tetapi juga untuk mengembangkan pariwisata modern gitu. Jadi itu merupakan satu trik yang manis juga untuk melaksanakan event. Jadi di samping itu juga kita melalui kolaborasi Pentahelix Pariwisata juga kita gali untuk perkembangan kepariwisataan kita di Kabupaten Agam, khususnya di Koto Gadang ini. Itu kita melibatkan ada pemerintah, masyarakat, akademisi, kemudian ada bisnis ya, ada komunitas dan juga media. Karena tanpa mereka, tanpa kolaborasi ini sepertinya pariwisata ini tidak akan berjalan dengan mulus. Mungkin itu, Ibu. Oke. Jadi katakanlah program yang dihadirkan oleh Pemda tidak akan menghilangkan budaya kah namanya, betul kemudian pelestarian tetap terjaga ya Bunda? Tetap terjaga kelestariannya. Iya, oke, berarti yang dulu tetap terjaga, yang sekarang harus kita naikkan lagi.
Iya, Siap, betul sekali. siap. Nah, ini bagaimana kalau dukungan dari peran pemerintah untuk program yang dirilis oleh Pokdawis Udarian ini, Bu? Mm-mm. Peran Peran dalam dan dukungan pemerintah. ya dalam kelembagaan Pokdarwis itu sendiri, yaitu Pokdarwis Koto Gadang yang ada dia diketuai oleh Bang Jurian itu, kita dari pemerintah daerah mungkin memberikan apresiasi ya Bu ya yang sangat kepada Pokdarwisnya, karena Pokdarwisnya udah bisa melaksanakan menyelenggarakan event mandiri. Nah, event Pokdarwis itu dimulai dari event Pejalan Nagari Wow ya Bang Rian. Kita itu sangat terbantu sekali untuk promosi pariwisata daerah Kabupaten Agam. Jadi kemudian ada juga berkolaborasi dengan Himpunan Pramuwisata kemarin telah terlaksana Minangkabau Travel Mart juga di Nagari Koto Gadang ini juga kita pemerintah daerah juga ikut mensponsori, jadi kita berkolaborasi sehingga pariwisata berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada juga nanti Geopatran, kemudian kegiatan-kegiatan positif lagi dari Pokdarwis juga sangat membantu kita dalam promosi pariwisata ini sendiri. Dan yang teristimewa sekali yaitu ajang Wonderful Indonesia Award ini yang kita apresiasi sekali ya, Pokdarwisnya aktif gitu, berkolaborasi dengan pemerintahan nagari, mengemas apa yang ada sehingga meyakinkan juri kita ada apa adanya gitu, asli dan asri itu. Iya, iya. Mungkin Asli dan asli itu iya, sebenarnya kuncinya itu ya, Bu, sebenarnya ya? yang apa kuncinya gitu. Kita kembali ke para audiens kita, iya. Kayaknya ada aja yang ingin ditanyakan. Silahkan. Perkenalkan, saya Fauzi Rahman, biasa dipanggil Fauzi. Saya berasal dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Mungkin yang saya tanyakan adalah bagaimana harapan atau langkah untuk kemajuan, bagaimana harapan atau langkah dari Pokdarwis Koto Gadang untuk kemajuan di di wisata Koto Gadang. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Baik, lagi-lagi kemajuan yang diminta. Kayaknya harus nggak bisa jalan lagi nih, udah harus berlari. Maunya terlalu banyak, silakan udah. Iya, mumpung masih kecil, jadi masih punya mimpi yang panjang dan besar. Iya. Kita ingin quality tourism, bukan mass tourism. Dan kemarin di Wonderful Indonesia Awards ada parameter penilaiannya adalah manajemen pengunjung. Kita punya mimpi semua pengunjung itu terdata dan terhitung jumlahnya. Karena di Koto Gadang ini, Jorong Koto Gadang yang jadi kawasan pusaka, populasinya 1.200. Katanya. Saat ini memang iya. datanya 1.200 iya. populasinya. Aha. Nah, jangan sampai kita tamu lebih banyak dari pengunjung hariannya. Jadi ini sebagai pribadi dan ketua Pokdarwis, kita punya mimpi 1.000 saja kunjungan per hari. Nah, tapi bagaimana tercatatnya? Kami sedang mengembangkan peta desa wisata, Ya. di mana nanti peta itu kan tercetak, tapi kalau dia ingin masuk ke dalam HP-nya, data peta itu, dia bisa scan QR code. Oke. Dengan dia scan, tercatatlah ada turis yang datang. Nah, itu kita mau kunci di 1.000-an per hari. Per hari 1.000. 1.000 orang per hari, tapi kita di masyarakat ini harus sudah punya konsep yang 1.000 datang itu harus belanja perak, Siap. belanja gulai tia. Aha. Daripada, mohon maaf, dengan mass tourism yang 10.000 tapi rojali. Iya. Rombongan jarang jarang beli. Nah, jadi kita pengen yang 1.000 tapi jangan yang rojali. Iya, Gitu. iya, Nah, iya, ini memang butuh waktu. Masyarakat harus siap menjajakannya. Lalu pemandunya harus ramah, sabta pesona. Lagi-lagi bayi disuruh lari, tentu perjuangan. Mungkin kalau tahun depan ada sesi dengan RRI lagi, sudah bisa lari kencang. Semoga Koto Gadang. saja. Amin. Kita udah lihat yang baru ya, Bu ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari YouTube hadir dari Uni Ara.
bagaimana dukungan dan peran pemerintah Nagari ini udah dengan program Pok Darwis sekarang? Oke, pemerintah Nagari, kami sejak Pok Darwis terbentuk, kami tidak ingin menggantungkan banyak harapan ke pemerintah Nagari. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi mereka yang diurusin banyak. Iya. Ini kan udah ngomonginnya wisata. Kenapa kami terbentuk kelompok sadar wisata? Karena kami rasa itu yang peran kami bisa memberikan kontribusi bagi Nagari. Iya. Tapi sebagai unsur dan unsur-unsur lain di masyarakat, di Nagari, kita bisa kok mengajukan program kerja dan mengajukan bantuan dana Iya. dari dana desa. Namun kami baru terbentuk tahun lalu nih, sehingga kami sadar sekali kredibilitas kami di Nagari pasti masih butuh dibangun. Iya. Sehingga ternyata ada uang yang lebih mudah. Dari mana? Dari swasta atau perantau. Nah, jadi saat ini kolaborasi kami dengan Nagari dalam bentuk koordinasi. Seperti hari ini sesi dialog dengan RRI, pemerintah Nagari mengetahui dan Oke. bahkan mensupport 100% untuk kita Pok Darwis mewakili Nagari dan Ibu Ade mewakili pemerintahan itu menjadi narasumber Iya. gitu. Rasanya kalau Nagarinya tidak support, mungkin saya nggak bisa duduk di sini Iya, nggak hari bisa ini. dibuka nih kunci pintunya. Iya, bahkan gedung ini kita tidak bisa masuk. Iya. Jadi Nagari sangat support sih untuk Siap. gerakan-gerakan yang dibuat oleh Pok Darwis. Bu Ade, kalau tadi Iya. udah Rian udah mencari kesana kesini ya sponsornya, mulai dari tadi perantau, kemudian beberapa dari swasta. Nah, kalau dari Pemda sendiri, apakah ada semacam promosikah atau mencarikan katakanlah sponsor untuk ini terus berjalan ya? Ya, mungkin dari pemerintah daerah karena situasi keuangan daerah yang kurang kondusif ya 2 tahun belakangan, Iya. mungkin kalau dalam bentuk anggaran mungkin kita belum dapat maksimal mensupport atau membantu kegiatan-kegiatan dari kelompok sadar wisata. Tetapi dari segi semangat, kemudian support semangat, kemudian pendampingan dan mungkin mencarikan sponsor, mungkin kita bisa usahakan, Bisa upayakan usahakan. melalui perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan pemerintah daerah. Itu pun jauh-jauh hari ya kita memasukkan berbentuk proposal atau apa gitu kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi kalau memang kegiatan-kegiatan tersebut termanajemen dengan baik, terencana dengan baik, insya Allah kita bisa membantu. Ya. Oke. Nah, ini terakhir pertanyaan sebelum kita mintakan harapan. Apa inovasi terbaru nih udah yang ditawarkan oleh Pok Darwis untuk menarik minat generasi terhadap tradisi lokal? Ya, saat ini memang kita perbanyak kunjungan-kunjungan yang sifatnya wisatawan edukasi. Jadi kerjasama dengan sekolah, rasanya memang Koto Gadang ini ada potensi di sana. Iya. Kekuatan kita budaya dan sejarah sangat kuat. Alam kita juga indah, tapi karena Sumatera Barat sangat indah, kita kalah di situ. Siap. Kita nggak bilang alam kita jelek, tapi Iya. di level Sumatera Barat kita harus akui Sumatera Barat penuh dengan potensi alam yang betul. luar biasa. Tapi budaya dan sejarah bisa dibilang kita salah satu yang terdepan di Sumatera Barat. Iya, Sehingga itulah segmen wisata yang kita sasar. Jadi wisata edukasi, kunjungan studi tour. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa sekolah internasional di Jakarta. Oh ya? Sudah repeat order malah, sudah 2 kali kunjungan. Jadi dia sudah masukkan itu dalam trip rutin tahunan untuk kelas 9. Oh. Jadi Berarti SMP ya? SMP. Jadi kalau kelas 9 di sekolah tersebut, maka pasti ada studi tour ke Koto Gadang salah satunya. Iya. Itu sekolah di Jakarta. Nah, hal-hal seperti itu menjadi pemantik nih bagi masyarakat yang punya usaha kerajinan perak, sulam dan kuliner khususnya. Karena itu yang kita angkat. Nah, jadi mereka semangat karena sudah 2 kali sudah nampak. Dan tampak tanggal-tanggalnya ya, Iya, waktunya. setiap bulan April Iya. itu sudah jelas. Lalu setiap bulan Juni
kita bikin event Pejalan Nagari Walk. Rasanya kalau kita sudah ada tujuan bersama, kapan harus ngapain, itu kita bisa Iya, bersatu, iya, iya, gitu. iya. Jadi memudahkan kita kerjasama di masyarakat. Siap. Rasanya masih banyak yang ingin digali, namun karena kita dibatasi oleh waktu, Ibu Ade, apa harapan yang ingin disampaikan untuk masa depan Koto Gadang? Bu? Silakan, Bu. Ya, harapan kami dari pemerintah daerah, kami mengharapkan nagari wisata Koto Gadang bisa menjadi desa wisata yang maju. Iya. Kemudian naik lagi menjadi desa wisata mandiri. Itu merupakan level dari desa-desa wisata. Dan kita berharap tetap menjaga harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Tetap mempertahankan identitasnya sebagai nagari pusako dengan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing nasional maupun internasional. Amin, amin, amin. Mungkin udah menutup kesempatan ini, apa ajakan Uda dan pesan kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung untuk merasakan nafas tradisi di Kota Gadang ini? Ya, dari kami Pokdarwis, Koto Gadang ini sebagai desa wisata harus ramah warga dan ramah pengunjung. Nggak boleh salah satunya. Jadi warga di Koto Gadang harus merasakan bahwa kunjungan dari para tamu memberi nilai manfaat bagi kita. Tapi juga jangan dilupakan semua tamu yang berkunjung kalau mau quality tourism harus service levelnya di atas. Iya. Nggak bisa pitih masuknya mau banyak, pelayanannya seadanya. Betul. Jadi kita mau pilih tamu-tamu berkualitas, maka kita sebagai tuan rumah pun harus meningkatkan kualitas. Siap. Itu saja dari kami. Semoga kita bisa tercapai desa wisata Koto Gadang yang baik. Amin. Ibu Ade, terima kasih udah hadir di dialog kita jauh-jauh dari Lubuk Basung. Iya, terima kasih juga Ibu telah berbagi cerita di sini. Siap. Dan udah Rian, semoga tidak bosan ya. Kami akan sering mengganggu di Koto Gadang ini. Amin. Makasih Ibu. Dunsana Budaya melalui dialog ini menegaskan bahwa melestarikan kebudayaan dan pengembangan pariwisata harus berjarang beriringan, saling menguatkan dan dikelola dengan bijaksana. Koto Gadang dengan kekayaan tradisi sejarah dan karya tangan masyarakat memiliki potensi besar untuk terus berkembang tanpa kehilangan jati diri. Semoga persembahan ini dapat mendorong bagi kita semua untuk berperan dalam menjaga warisan yang berharga sekaligus mendorong pertumbuhan wisata yang berkelanjutan. Sehingga Koto Gadang tetap menjadi sumber inspirasi bagi generasi sekarang dan masa datang. Dari Koto Gadang, tradisi dan wisata Koto Gadang akan selalu bernafas. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit. Terima kasih atas kebersamaan kita. Jumpa pada dialog luas studio selanjutnya hanya di Pro 4 RRI Bukit Tinggi.